Investasi tanpa melakukan riset sama seperti kamu bermain poker dan tidak pernah melihat kartunya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku One Up on Wall Street karya Peter Lynch. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana caranya bisa cuan dari pasar saham. Mungkin bagi kamu yang belum tahu, Peter Lynch adalah investor Amerika dan mantan fund manager. Selama 13 tahun, Peter rata-rata mampu memberikan imbal hasil tahunan sebesar 29,2% atas investasinya. Nilai itu secara konsisten mengalahkan kinerja indeks pasar minimal 2 kali lipat. Di buku ini, penulis menekankan kalau investor biasa bisa menghasilkan keuntungan yang lebih baik daripada investor profesional asalkan mereka punya dedikasi dan keahlian. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, mindset investasi yang benar. Banyak orang masih menganggap kalau investasi saham itu sama seperti judi. Kenapa begitu? Mungkin saja mereka menginvestasikan uang mereka ke saham yang tidak mereka tahu. Mereka malas melakukan riset dan sebagainya. Jika investasi saham dianggap judi, mungkin karena kamu tidak punya keahlian dan dedikasi untuk mengerjakannya. Ibaratnya, investasi tanpa riset sama seperti kamu bermain poker dan tidak pernah melihat kartunya. Prinsip pertama dalam berinvestasi adalah hanya investasi di perusahaan yang kamu tahu. Apakah kamu tahu, orang biasa mengenal banyak perusahaan dan produk lokal yang menarik bertahun-tahun, bahkan sebelum investor profesional mendengarnya. Jika investor ini menemukan dan berinvestasi di perusahaan lokal yang sedang berkembang, mereka pasti dapat menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Penulis menekankan pentingnya mencari perusahaan yang selalu kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Sederhananya begini, apabila kamu suka tokonya, maka kemungkinan besar kamu juga akan suka dengan sahamnya. Sebagai contoh, penulis berinvestasi di Taco Bell karena dirinya sangat suka dengan taco dan dia selalu melihat toko tersebut ramai dipadati konsumen. Ketika penulis melakukan analisa lebih lanjut, laporan keuangannya juga dalam keadaan yang baik dan kuat. Hasilnya, investasi penulis di Taco Bell berbuah manis dan menghasilkan 10 kali lipat dari investasi awalnya. Penulis menekankan sebelum melakukan investasi saham, ada beberapa pertanyaan penting yang harus kamu jawab. Pertama, apakah saya punya rumah? Sebelum melakukan investasi di pasar saham, kamu mungkin perlu mempertimbangkan membeli rumah dulu. Kenapa begitu? Memiliki rumah merupakan investasi yang lebih baik bagi kebanyakan orang. Selain itu, rumah juga merupakan investasi yang bisa bertahan melawan inflasi. Yang paling penting, memiliki rumah memberikan kamu keamanan sebagai tempat kamu tinggal. Ada fakta yang menarik. Tidak heran banyak orang dapat menghasilkan uang di pasar real estate, tapi kehilangan uang di pasar saham. Mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk memilih rumah, tapi hanya beberapa menit untuk memilih saham. Anehnya lagi, banyak orang menghabiskan lebih banyak waktu untuk berbelanja oven atau microwave yang bagus daripada membeli sebuah investasi yang bagus. Kedua, apakah saya butuh uang tersebut? Uang yang ingin kamu investasikan ke dalam pasar saham seharusnya merupakan uang yang berlebih. Misalnya, jika kamu perlu membayar uang muka untuk sekolah anakmu dalam 2 atau 3 tahun lagi, jangan taruh uangmu di pasar saham. Hanya investasi uang yang kamu bersedia untuk hilang dan kerugian itu tidak berdampak pada kehidupan sehari-hari di masa depan. Ketiga, apakah saya punya kualitas pribadi untuk sukses di pasar saham? Ada beberapa kualitas diri yang penting, seperti sabar, pengendalian diri yang baik, bersedia untuk melakukan riset, bersedia mengakui kesalahan, keahlian untuk menghiraukan masyarakat yang sedang panik, dan sebagainya. Penting juga, kita harus bisa mengambil sebuah keputusan dalam kondisi informasi yang tidak lengkap atau utuh. Karena hampir tidak pernah jelas di pasar saham, atau ketika kamu sudah memiliki informasi yang lengkap, maka mungkin saja kamu sudah terlambat untuk menghasilkan keuntungan. Kedua, investor biasa bisa cuan di pasar saham. Bagaimana caranya investor biasa bisa mengalahkan investor profesional? Penulis membuka rahasianya. Investor biasa punya banyak keunggulan daripada investor profesional. Kita perlu paham kalau analis profesional tidak hanya bertugas untuk mencari perusahaan yang bisa menghasilkan imbal hasil yang tinggi.
Mereka juga perlu menjaga image mereka agar masih tetap dipekerjakan. Itulah yang membuat mereka berinvestasi di perusahaan yang populer dan tidak terlalu memperhatikan perusahaan yang lebih kecil. Penulis berargumen, apabila perusahaan besar yang dipilih oleh analis memberikan kinerja laporan keuangan yang buruk dan harga sahamnya sedang turun, maka hal itu dianggap kalau perusahaan tersebut sedang mengalami tahun yang buruk saja. Inilah keunggulan utama investor biasa daripada investor profesional. Kita tidak perlu harus memilih perusahaan besar hanya ingin memuaskan hati si bos. Namun, kita bisa mencari perusahaan bagus yang belum populer. Dengan menggunakan logika sederhana, maka seorang investor bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Ketiga, 6 kategori perusahaan. Ada tips menarik untuk memilih perusahaan yang ingin kamu investasikan. Penulis membagi perusahaan menjadi 6 jenis kategori. Pertama, slow growers. Perusahaan ini merupakan perusahaan besar dan sudah beroperasi di industri yang sudah well established. Jika kamu berinvestasi di perusahaan ini, biasanya kamu hanya mengincar dividennya saja. Penulis secara pribadi tidak terlalu suka dengan perusahaan di kategori ini karena dia merasa kalau perusahaan ini tidak bisa berkembang dengan cepat, begitu juga dengan harga sahamnya. Kedua, stalwarts. Ini tipe perusahaan yang berada di tengah-tengah. Perusahaan ini tidak berlari kencang seperti cheetah, tapi mereka juga tidak lambat seperti siput. Biasanya, pertumbuhan perusahaan itu sekitar 10-12% per tahun dalam kondisi normal. Kamu disarankan untuk menjual saham di perusahaan ini apabila berhasil mencapai 30 hingga 50% keuntungan. Ketiga, fast growers. Ini merupakan tipe perusahaan yang agresif dengan tingkat pertumbuhan 20% atau lebih. Namun kamu perlu melakukan riset apakah perusahaan tersebut bisa mempertahankan pertumbuhan yang signifikan selama beberapa tahun ke depan. Jika iya, maka ini akan menjadi investasi yang sangat bagus. Keempat, cyclicals. Ini merupakan tipe perusahaan yang untung ruginya naik turun berdasarkan siklus tertentu. Mungkin bisa termasuk perusahaan yang bergerak di sumber daya alam atau perusahaan yang produknya ditunda untuk dikonsumsi apabila terjadi krisis ekonomi. Waktu menjadi sangat penting. Jika kamu bisa mengidentifikasikan kapan waktu yang tepat, maka kamu akan memiliki keuntungan yang besar. Kelima, turnaround. Ini merupakan tipe perusahaan yang sedang merugi tapi punya potensial untuk berbalik arah, entah karena situasi industrinya yang mendukung atau manajemennya yang baik. Karakteristik yang menarik tentang turnaround adalah bahwa pasang surut perusahaan tersebut kadang tidak terkait dengan pasar secara umum, seperti kategori lainnya. Situasi di mana perusahaan mendapatkan reputasi buruk sementara biasanya merupakan kasus perubahan haluan yang menguntungkan. Keenam, asset plays. Situasi di mana nilai sesungguhnya dari sebuah perusahaan yang tidak dilirik oleh pasar. Harga saham tersebut dinilai terlalu rendah dibandingkan dengan nilai total aset yang dimilikinya. Sederhananya begini, kamu membeli sebuah dompet beserta isinya dengan harga Rp100.000, padahal di dalamnya ada uang sebanyak Rp10 juta. Semua perhitungan matematika yang kamu butuhkan dalam pasar saham telah kamu dapatkan di kelas 4 sekolah dasar. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.